The Miracle, episode 99, In the Name of Allah, dengan nama Allah. Kisah seorang ratu yang memimpin suatu kerajaan makmur yang konon saat ini termasuk dalam wilayah aman, terdapat pada surah An-Naml. Demikian pula kisah Raja Sulaiman. Nama ratu ini sama sekali tidak disebut dalam Al-Quran. Namun dengan mengacu pada sumber-sumber lain, para ulama sepakat bahwa ratu itu bernama Balqis. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Berkata ia Balqis, "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia." An-Naml 29. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. An-Naml 30. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. An-Naml 31. Bismillahirrahmanirrahim mengawali setiap surah dalam Al-Quran, kecuali pada satu surah, itu surah At-Taubah. Jumlah surah dalam Al-Quran 114, sama dengan jumlah Bismillah, karena Bismillahirrahmanirrahim terdapat di surah An-Naml ini sebagai ayat. Inilah istimewanya Bismillah yang mengawali setiap surah. Mengapa tidak terdapat dalam surah At-Taubah? Karena surah ini banyak bercerita tentang perang. Perang memang bersifat kejam, tetapi sewaktu-waktu terpaksa dilakukan. Ada perbedaan pendapat tentang Bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Fatihah. Sebagian menyatakan bahwa ucapan ini tidak termasuk ayat 1 Al-Fatihah, tetapi semua sepakat bahwa itu pembuka surah dan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada masalah. Pihak yang berpendapat bahwa Bismillah ayat 1 Al-Fatihah dan yang tidak, keduanya sepakat bahwa jumlah ayat Al-Fatihah 7. Yang tidak memasukkan Bismillah sebagai ayat 1 membagi dua ayat terakhir pada kata Ghairil Maghdubi sebagai ayat terakhir. Kitabun Karim. Ratu Balqis menyebut surat yang mulia. Ini menunjukkan bahwa surat pada dasarnya menunjukkan peradaban mulia. Seorang pemimpin yang bijak akan selalu menghargai surat yang diterimanya. Suatu keniscayaan. Surat selalu diawali dengan kata yang terhormat. Surat itu diantar oleh seekor burung hudhud yang menempuh jarak sekitar 1000 km dari Palestina ke Yaman. Kira-kira sama jaraknya antara kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan Manado, Sulawesi Utara. Jarak ini sebenarnya bisa ditempuh oleh burung yang kadang-kadang menyeberangi benua pada saat berimigran karena pergantian musim. Jadi secara logika ini bisa saja terjadi, apalagi ini adalah bagian dari mukjizat Nabi Sulaiman. Meskipun saat itu Ratu Balqis masih menyembah matahari, tetapi ia bertindak cukup bijak dengan meminta pendapat para pembesar kerajaan. Raja Sulaiman yang juga nabi memperingatkan sang ratu untuk tidak sombong dan datang berserah diri kepada Allah atau menjadi muslim. Masya Allah. Setelah saya menentukan judul dan akan mengakhiri presentasi ini dengan judul dengan nama Allah, baru saya menyadari kalau kini telah memasuki episode ke-99. Nama Allah Asmaul Husna berjumlah 99. Sering dalam pembahasan ayat-ayat Al-Quran, kami menemukan kejutan dan ketepatan-ketepatan seperti ini. Suatu kebetulan, bukankah betul dalam bahasa Indonesia sama dengan benar? Jadi ini suatu kebenaran.